Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilai anta maksudi waridhaka lebih. Ya, kita lanjutkan ya membahas tentang dua kalimat syahadat. Kemarin kita membahas syahadat tauhid, artinya penyaksian terhadap Sang Khalik. Kemudian sudah kita jelaskan bahwasanya orang yang bersaksi harus tahu yang disaksikan. Siapa yang bersaksi adalah ruh, yang disaksikan adalah Allah. Sang Khalik ketemu sang hamba. Kalau kita sudah berani menyatakan bahwa tiada Tuhan selain Allah dengan kesaksian-kesaksian yang dimiliki oleh Allah, harus kita sampaikan 20 sifat tauhid sebagai bukti sifat wajib yang harus dimiliki seorang Tuhan. Itu telah dititipkan kepada makhluknya yang berupa manusia. Nah, kemudian teman-teman sekalian, mudah-mudahan video ini bisa diputar-putar setiap mau tidur. Jangan dipaksakan untuk paham, tapi cukup didengarkan, biar Allah yang memahamkan pada diri kita. Dengan satu syarat, agar Allah gampang memberikan pemahaman ke kita, seperti kita contohkan, eling, dieling, dituang, dikosongkan. Nah, ketika mau tidur, ditata rapi batinia kita. Kesalahan orang lain yang yuk kita lupakan, kita maafkan, dan kita niat untuk mendapatkan nikmat Allah yang ada di dalam tidur. Makanya setiap gerak-gerik kita harus berdoa, ilai anta maksudi waridhoka matlubi. Kemudian merem, hati ini membaca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar sampai ketiduran sambil mendengarkan video ini. Oke, kita lanjut ya. Kesaksian kita kepada Allah itu kemarin saya jelaskan tentang syariatnya tauhid. Kemudian pelaksanaan, artinya ketika berthariqah dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau kita itu percaya bahwa Allah maha segala-galanya, maka ketetapan-ketetapan yang ada di dalam keluarga, di luar keluarga, jauh keluarga, itu harus diikut sertakan. Allah, Allah dan Allah. Ketika sakit Allah, ketika sehat Allah, dapat rezeki Allah, nggak dapat rezeki Allah. Dipenuhi ruang hidup, ruang dalam kita ini dengan Allah, 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 Allah. Sehingga apabila mendapatkan segala sesuatu yang kurang cocok dengan keinginan kita, kita tidak akan pernah ketemu yang namanya kecewa. Teman-teman sekalian, syahadat tauhid, penyaksian terhadap Tuhan, bahwa Allah Tuhan pada dasarnya adalah qul huwallahu ahad. Tapi keahadannya terusik oleh sifat yang di 20 sifat itu namanya sifat kudratullah, sifat kudrat ketuhanan. Jikalau Allah mengatakan atau mengaku dirinya adalah Tuhan, sang pencipta, maka Allah wajib menciptakan makhluk agar ketuhanannya ada yang mengakui. Buktinya apa? Ada yang diciptakan, karena Tuhan adalah sang pencipta. Jikalau Allah itu mengaku seorang atau sebagai yang Khalik, yang wajib disembah, maka Allah wajib menciptakan makhluk. Jikalau Allah mengakui mempunyai maha kerahasiaan, maka Allah wajib mengajarkan rahasia itu kepada sang hamba dan sang makhluk. Maka gelaran sifat tauhid yang ahad akhirnya digelar oleh Allah menjadi 20 sifat. Dan 20 sifat ini mutlak harus dimiliki oleh Allah. Apa 20 sifat itu? Allah wujud, kita mpako, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamu bi nafsihi, wahdaniyat, kudrat iradat, ilmu hayat, sama basor kalam, qadiran muridan,
aliman hayyan sami'an basiran mutakaliman. Nah, 20 sifat ini dimiliki oleh Allah karena Allah sang pencipta, Allah sesembahan, ya, Tuhan yang wajib disembah, Allah yang maha punya rahasia, dan rahasia itu diberikan oleh Allah melalui 20 sifat tauhid ini. Maka setelah Allah terusik dengan sifat ketuhanannya, Allah gelar. Yang digelar pertama adalah sifat wujud, artinya Allah ada. Lantas kita tanyakan, adanya di mana? Nah, sebelum kita menjawab, kita harus mengikuti proses penjelasan 2 kalimat syahadat. Itu kalimat syahadat, bentuk penyaksian terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan oleh ruh. Kemudian masih berkisar 2 kalimat syahadat. Sekarang kita yang kedua, syahadat Rasul. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Antara syahadat tauhid dan Rasul ada huruf wawu. Nah, nanti kita buka dulu apa huruf wawu. Allah punya sifat 20 dan tidak mungkin juga Allah juga punya sifat mustahil 20, dan 20 sifat mustahil ini akan diberikan oleh Allah kepada makhluknya. Makhluk yang diberikan ilmu sifat 20 mustahil ini disebut yang pertama sebagai lambang kesempurnaan Allah. Allah menciptakan manusia sebagai lambang kesempurnaan Allah, yaitu Adam. Adam ini sebagai pengingat. Bahasa Arab artinya tidak ada. Dan kalau kita selalu ingat bahwa dunia ini Adam, manusia ini Adam, seluruh yang ada dalam diri manusia ini Adam tidak ada, maka proses keadaman ini yang disebut dengan Adam sejati. Adam sejati yang dicipta dari wujud sejati, maka ini saling interaksi. Adam sangat membutuhkan wujud untuk dihidupkan. Kemudian wujud harus interaksi dengan Adam untuk menghidupi. Setelah Adam diciptakan, Allah menggelar sifatnya yang kedua, yaitu qidam. Allah mengakui dirinya itu lebih dulu, maka Allah harus menciptakan yang baru, yang terakhir. Apa? Wujud, qidam, ya, disik, ya. Apa yang diciptakan oleh Allah? Maka yang diciptakan oleh Allah adalah ruhnya. Jadi di sifat qidam ini Allah menggelar sifatnya dengan menghembuskan ruhnya kepada Adam. Jadi ruh disiapkan oleh Allah ketika jasad Adam telah sempurna dulu, disempurnakan. Teman-teman sekalian, Adam adalah lambang kesempurnaan Allah. Artinya Adam tidak ada. Kemudian Adam dikasih gelar kenabian, namanya Nabi Adam, dan ditutup kenabian dan kerasulan itu dengan Muhammad, artinya yang terpuji. Jadi Adam adalah makhluk dibagi 4. Ada yang kelihatan dan tidak kelihatan, ada yang nampak dan ada yang tidak nampak. Nah, 4 makhluk ini digolongkan, yang tidak kelihatan oleh jasad, yang kelihatan oleh jasad. 3 kelihatan, yang dilihat oleh jasad, batu, bebatuan, tumbuhan dan hewan. Nah, kita manusia digolongkan menjadi makhluk yang bernama hewan. Hewan dibagi 2. Ada yang berbudi pekerti dan berakal, dan berbudi pekerti yang luhur dan berakal, dan ada yang tidak berbudi pekerti seperti hewan. Kita manusia dibekali dengan budi pekerti yang luhur, dengan ilmu-ilmu yang diberikan oleh Allah. Maka Adam ini adalah bahasa Arab, ditutup zaman kenabian dan kerasulan oleh Muhammad Rasulullah.
Maka dua kalimat syahadat yang terakhir, penyaksian seorang ruh manusia terhadap seluruh makhluk, seluruh alam. Makhluk-makhluk tersebut yang paling terpuji adalah manusia. Kemudian ditulis dengan bahasa Arab namanya Muhammad. Selain manusia juga merupakan makhluk, dan makhluk ini adalah utusan. Utus yang diutus oleh Allah untuk memperkenalkan bahwa Allah Tuhan seru sekalian alam. Dan ini disampaikan kepada makhluk semuanya, dan tidak ada yang berani mengangkat mukanya kecuali manusia. Mengangkat, saya berani memperkenalkan panjenengan Tuhan seru sekalian alam di dunia. Maka manusia inilah yang disebut Muhammad. Lebih jelas saya jelaskan. Muhammad itu bahasa Arab artinya terpuji. Rasul itu bahasa Arab artinya utusan. Jadi seluruh makhluk ya itu pada dasarnya adalah Rasulullah, utusan Allah. Saya contohkan. Matahari diutus untuk menyinari bumi, hujan diutus untuk membasahi bumi, pohon-pohon diutus untuk mengeluarkan karbon dioksida kalau malam, kalau siang diutus untuk mengeluarkan oksigen. Dan utusan-utusan ini, makhluk-makhluk ini yang paling terpuji adalah manusia. Maka di situ dijelaskan Muhammad Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammad Rasulullah artinya, dan saya bersaksi Muhammad utusan Allah. Di dalam depan Muhammad tidak ada nabi, tidak ada, tapi Muhammad Rasulullah. Nah, sampai di sini dulu teman-teman ya. Nanti kalau ada yang nggak paham silakan ditanyakan. Sekali lagi, kita belum membahas Muhammad putra Abdillah dari Ibu Siti Aminah. Kita belum membahas itu, sampai di sini dulu. Jadi seluruh makhluk adalah Rasul utusan Allah. Seluruh makhluk seluruh makhluk yang paling terpuji adalah manusia. Ditulis bahasa Arab Muhammad Rasulullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.